touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Ini sih Pak, sebelumnya di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang Orde Baru. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa, terus umurnya berapa? Oh, nama saya Bapak Suyono. Iya. Umur 66 tahun. Ya, lahir tahun 60, sekarang tahun 2026. Jadi umur saya 66 tahun. Langsung saja nih Pak. Ya, Pada masa Orde Baru, kebijakan Orde Baru itu apa sih Pak? kebijakan Orde Baru itu yang jelas waktu Orde Lama ini kan pimpinan Insinyur Soekarno. Nah, terus berganti Orde Baru dipimpin oleh Pak Harto. Ya, dipimpin oleh Pak Harto yang waktu itu jelasnya banyak perubahan masalah politik terutama dulu itu. Jadi pertama ada pemilu itu ya, ada pemilu, kemudian ada Super Semar. Yang pertama Super Semar dulu, Super Semar dari pembinaan kekuasaan dari Pak Karno kepada Pak Harto. Nah, di situ perubahan Orde Baru sangat signifikan dari aturan-aturan lama kepada aturan baru, sehingga masyarakat Indonesia itu ya alhamdulillah waktu itu ya mengalami perubahan yang lebih enak, lebih bebas dan lebih makmur lah, lebih enak, lebih makmur. Dan pimpinan Pak Harto itu luar biasa, itu sangat membantu masyarakat dalam kemakmuran. Itu kebijakan yang pertama Orde Baru, itu masalah politik dan ekonomi. Terus untuk kelebihannya? Untuk kelebihannya Orde Baru itu waktu pimpinan Pak Harto itu jelas sekali, khususnya masalah ekonomi. Yang dulu ibaratnya orang makan saja susah. Ya, dulu saya ngalami makan nasi jagung. Makan nasi jagung, lauknya cukup gesek sama garam. Setelah Orde Baru itu alhamdulillah ekonomi maju, perdagangan maju, situasi kondisi negara, situasi kondisi politik, situasi kondisi masyarakat, alhamdulillah itu mengalami kemajuan dan kemakmuran yang luar biasa waktu itu. Untuk kekurangannya juga Pak? Untuk kekurangannya itu Orde Baru itu kekurangannya barangkali ini satu sisi karena Pak Harto itu dari militer, Pak Harto dari militer, jadi aturannya waktu itu memang saklek, dan waktu itu memang masyarakat karena baru mengalami Orde Baru, sehingga masyarakat ya monat manut saja, mengalir, sehingga Orde Baru kekurangannya adalah yaitu jadi kurang memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Kemudian untuk kemajuan organisasi, khususnya organisasi keagamaan, ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persis dan lain-lain, ini kurang diperhatikan, sehingga organisasi keagamaan ini ibaratnya berjalan
masing-masing, tapi memang karena organisasi itu organisasi kuat, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Islam itu memang kuat, sehingga bisa berjalan dengan baik. Itu kekurangannya seperti itu. Nah, waktu itu untuk kondisi ekonomi pada masa Orde Baru itu bagaimana, Pak? Kondisi ekonomi pada saat Orde Baru ini memang sudah cukup baik. Kondisi ekonomi cukup baik, khususnya ini masalah ini pasar, masalah pasar, harga pasar, kemudian minyak tanah, bensin, BBM lah ya, itu waktu itu sangat terbantu oleh pemerintah, karena waktu itu pemerintah ini memberikan subsidi untuk masyarakat ini cukup besar. Untuk subsidi minyak tanah waktu itu belum ada gas, orang-orang ini rumah tangga masak ini pakai minyak tanah, pakai kompor minyak tanah, itu harganya murah, terjangkau, hampir setiap orang ini masak pakai minyak tanah. Kemudian harga-harga di pasar ini sangat terjangkau sekali, sehingga masalah ekonomi di masyarakat ini waktu itu merasa tentram ayem lah, pokoknya waktu masalah waktu Orde Baru. Krisis moneternya pada masa Orde Baru itu bagaimana? Nah, krisis moneter pada saat Orde Baru itu, kalau menurut pandangan saya, itu karena kekuasaan Presiden Soeharto itu terlalu lama, yang waktu itu periodisasi presiden kan 5 tahun, Ya. 5 tahun. Nah, tapi setelah 5 tahun boleh dipilih kembali, gitu, sehingga 5 tahun dipilih, 5 tahun dipilih, 5 tahun dipilih, begitu. Nah, sayangnya itu sampai 5 kali 6 sampai 6 kali 6 kali berturut-turut dipilih terus Pak Harto, sehingga karena terlalu lama, sehingga kepercayaan dari masyarakat ya ingin ada perubahan, jangan pimpinannya hanya berpuluh-puluh tahun untuk satu orang saja, begitu, sehingga masyarakat ingin ganti pimpinan gitu. Kemudian juga dipicu oleh krisis moneter. Krisis moneter itu harga rupiah yang waktu itu harga rupiah dolar itu cuman sekitar 2.500 sampai 3.000, ternyata waktu itu melonjak dari 2.500 sampai 3.000, melonjak ijik-ijik sampai di atas 10.000, sehingga daya beli masyarakat anjlok, begitu, sehingga terjadi krisis moneter. Karena daya beli masyarakat yang biasa misalnya beli kangkung itu 1 ikat paling-paling 200 rupiah, kemudian untuk beli kangkung saat itu ujuk-ujuk menjadi 2.000 rupiah atau 3.000 rupiah, sehingga daya beli masyarakat waktu itu langsung anjlok, begitu, sehingga kepercayaan masyarakat kepada ekonomi menurun, kemudian mengakibatkan merambah kepada ketidakpercayaan kepada pemerintah. Iya, demo di mana-mana, nggak ada di Jakarta, di kota-kota besar di seluruh Indonesia ini terjadi demo tidak percaya kepada pemerintah, khususnya pada Presiden Soeharto. Sehingga waktu itu Pak Presiden Soeharto dengan gentleman, dengan satria. Saya juga mendukung Pak Harto waktu itu tahun 98 itu terjadi Krismon. Saya mendukung Pak Harto. Pak Harto bilang kepada di televisi waktu itu, ya, saya tidak menjadi presiden, saya nggak pakai
Itu saya masih ingat betul itu. Saya salut pada Pak Presiden Soeharto sehingga Pak Harto menyerahkan kekuasaan jabatan presiden kepada wakil presiden waktu itu B.J. Habibie, sehingga terjadilah pengalihan kekuasaan dari Pak Harto ke B.J. Habibie karena terjadi krisis moneter, krisis keuangan, kemudian krisis politik. Nah, lanjut untuk kondisi pertanian pada masa Orde Baru itu bagaimana? Kondisi pertanian pada saat Orde Baru, alhamdulillah waktu para petani ini sangat kondusif sekali. Harga-harga bibit terus pupuk ini sangat terjangkau. Dan waktu itu membeli pupuk itu ndak pakai kartu-kartuan. Kalau beli pupuk ya pokoknya butuh pupuk ya beli, kayak gitu, ndak pakai ada kartu pertanian enggak. Sehingga waktu itu beli pupuk ya gampang sekali. Juga dari pengembangan bibit padi waktu Orde Baru itu terjadi pengembangan bibit padi. Dari dulu kalau panen setahun ini hanya 2 kali. Tapi setelah Orde Baru ada bibit unggul, ada PP5, ada Cisadane, macam-macam. Itu yang biasa setahun panen hanya 2 kali. Sewaktu Orde Baru itu menjadi 3 kali panen, sehingga masyarakat merasakan sekali kemajuan pertanian. Dan waktu itu, waktu Orde Baru ini pernah terjadi swasembada pangan. Artinya pertanian di Indonesia ini cukup untuk memenuhi pangan seluruh rakyat Indonesia, tidak pernah impor dulu itu. Jadi masyarakat ya cukup makmur lah, harga padi, harga gabah juga lumayan, pengairan juga memang itu cukup baik, dan harga pupuk tercapai. Ya, petani merasa bahagia lah, merasa senang. Pada masa Orde Baru itu kan ada demo mahasiswa, itu kejadiannya bagaimana? Demo-demo mahasiswa itu yaitu pada saat menjelang krisis moneter. Jadi waktu itu khususnya untuk mahasiswa demo-demo waktu itu karena merasa kepemimpinan pemerintahan, maksudnya pemerintahan itu berarti ada presiden, ada DPR MPR gitu. DPR MPR dan presiden waktu itu kurang memperhatikan aspirasi masyarakat begitu. DPR dicap oleh mahasiswa khususnya itu sebagai tukang stempel saja. Jadi DPR apa yang disampaikan oleh presiden, DPR menyetujui. Apa yang diajukan DPR menyetujui, sehingga kepercayaan mahasiswa khususnya ini kepada pemerintah menurun, sehingga terjadi demo di mana-mana. Bahkan banyak terjadi korban jiwa. Beberapa mahasiswa ada yang hilang. Sampai sekarang ada semacam orang hilang tapi tidak ditemukan, entah di mana orangnya, sudah mati atau belum. Ini sampai sekarang ada yang tidak diketahui pada saat terjadi demo mahasiswa itu tahun 97-98. Begitu. Masih ada lagi? Sudah ada Pak. Sudah, terima kasih ya. Atas waktunya. Maaf kalau mengganggu waktu Bapak. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Hanya itu yang saya dapat. Barangkali kurang puas ya dipuas-puas. Terima kasih. Terima kasih. Monggo.